warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam dan taufik. Karena hanya dengan nikmat-nikmat tersebutlah pada pagi hari ini kita bisa menjalankan salah satu amal kebaikan, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa menghadiri majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam babul libas. Mari kita memulainya dengan tidak lupa mengingatkan kepada masing-masing kita untuk mengikhlaskan niatnya masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala, semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah, innallaha satamani Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah idza an'ama tatkalane paring nikmat sapa Allah ala abdihi ing atase kawulane Allah, nikmatan ing nikmat
nikmatan ing nikmat suwiji ayyara ing yanto ningali sapa Allah athara nikmatihi ing labete nikmate Allah alaihi ing atase abdihi. Rawahu al-Baihaqi. Diriwayatkan dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza an'ama ala abdihi ni'matan ayyara athara ni'matihi alaihi. Sesungguhnya Allah itu mencintai apabila Allah memberikan sebuah nikmat kepada hambanya untuk melihat asar atau pengaruh dari nikmat tersebut padanya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita seperti yang kemarin telah kita singgung, bahwasanya kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperlihatkan nikmat tersebut. Kita memperlihatkan nikmat tersebut, tidak menyembunyikannya, tetapi menampakkan nikmat-nikmat tersebut. Ini maksud atau makna dari hadis ini. Termasuk dalam hal berpakaian. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada kita, kita tergolong orang yang memiliki kemampuan dalam hal ekonomi, maka dalam hal berpakaian hendaknya kita mensesuaikan yang layak bagi kita sebagai orang yang kaya. Artinya kita berpakaian yang menunjukkan bahwa kita orang kaya, bukan orang yang miskin, bukan orang yang fuqara. Tujuannya bukan untuk menunjukkan kemewahan, karena atau tujuannya bukan untuk kesombongan, tetapi tujuannya agar orang yang memiliki hajat kepada kita itu bisa datang kepada kita. Mereka yang mau hutang uang, biar mereka datang kepada kita. Mereka yang misalnya mau butuh bantuan apapun bisa datang kepada kita, karena mereka tahu bahwa kita ini orang yang bisa membantu mereka. Karena dari penampilannya sudah terlihat, oh ini orang banyak duit misalnya. Sehingga mereka para fuqara, para masakin akan datang kepada kita, meminta bantuan kepada kita, dan kita siap untuk membantu mereka. Itu tujuannya seperti itu. Jadi agar kita memperlihatkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita itu adalah bukan merupakan kewajiban bagi Allah, tetapi sesuatu yang jaiz bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah memberikan nikmatnya kepada kita, dan jika Allah tidak berkehendak untuk memberikannya, maka Allah tidak memberikannya kepada kita. Allah memberikan nikmat hidup kepada kita ini jaiz bagi Allah, bukan kewajiban bagi Allah untuk memberikannya. Allah memberikan kesehatan kepada kita ini bukan kewajiban bagi Allah, tetapi sesuatu yang jaiz bagi Allah. Sebelum Allah memberikannya, menganugerahkannya kepada kita, maka terserah kepada Allah apakah Allah itu memberikannya atau tidak memberikannya. Tetapi Allah kemudian memberikannya kepada kita fadlan minhu, murni sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kewajiban
dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat anggota badan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan, tangan bisa digunakan untuk bekerja dan seterusnya. Semuanya itu adalah fadlun minallah, murni pemberian cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan kewajiban dari Allah. Allah tidak wajib untuk menciptakan kita dengan anggota badan yang normal, tidak wajib bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah memberikannya. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak memberikannya. Demikian juga nikmat harta, nikmat kekayaan itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang Allah kehendaki. Allah tidak wajib memberikan si fulan kaya, menjadikan si fulan itu berlimpah harta. Enggak wajib bagi Allah untuk memberikannya. Karena itu ada sebagian orang yang Allah beri dan sebagian orang ada yang tidak Allah beri kenikmatan berupa kekayaan. Kita melihat dalam kehidupan sehari-hari ini ada orang-orang yang kaya raya. Semakin hari semakin kaya, semakin hari semakin kaya. Padahal terlihat kerjanya juga nyantai-nyantai. Bahkan ada sebagian orang begitu lahir langsung kaya. Baru saja lahir sudah langsung jadi orang kaya. Sebab bapaknya kaya raya, mbahnya kaya raya, langsung dapat warisan udah nggak bisa habis, misalnya secara zahir 7 turunan. Langsung mobilnya ada, rumahnya mewah, langsung begitu lahir. Ada sebagian orang sebaliknya, begitu lahir udah nggak punya apa-apa. Kadang bapaknya aja udah nggak punya, ibunya nggak punya, harta apalagi sedikit pun nggak punya. Itu apa? Itu karena memberikan nikmat berupa harta, kekayaan itu adalah fadlun minallah, bukan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak bisa dituntut. Tidak bisa dituntut. Kenapa diprotes misalnya seseorang mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau tidak berikan kekayaan kepadaku sementara engkau memberikannya kepada si fulan? Kenapa saya enggak bisa seseorang menuntut mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau jadikan orang itu sempurna, sudah kaya, cantik, sempurna anggota badannya, sementara engkau jadikan saya miskin, sudah cacat lagi dan sebagainya." Tidak bisa seseorang protes seperti itu. Kenapa? Karena memberikan nikmat itu adalah murni karunia dari Allah, fadlun minallah, pemberian cuma-cuma, bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nikmat kepada kita, kita tampakkan. Allah mencintai apabila kita diberi nikmat itu kemudian kita perlihatkan nikmat itu. Diperlihatkan bukan untuk disombongkan, diperlihatkan bukan untuk menunjukkan kemewahan, tetapi dalam rangka agar orang itu bisa datang kepadanya. Datang kepadanya meminta bantuan-bantuan merangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Terbuka, misalnya terbuka. Kalau perlu diberi tulisan, silahkan bagi yang mau hutang uang, silahkan ke sini misalnya. Nggak ada bunga, nggak ada apa. Bagi yang sakit, bagi mereka yang sedang sangat butuh misalnya untuk bayar SPP anaknya misalnya, silahkan datang kepada saya. Kalau perlu kayak seperti itu, agar orang datang kepada dia bisa membantu semua orang. Nah, itu kan betul-betul nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ditampakkan. Inilah dia syukur, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, tapi ada sebagian orang yang tidak demikian.
Tidak demikian dengan pengertian yang pertama, dia menyembunyikan. Kalau dia orang kaya, orang mampu itu disembunyikan. Rumahnya jelek, penampilan baju dia kayak bajunya orang miskin. Sehingga uangnya hanya tujuannya agar orang tidak datang kepada dia, agar dia bisa menikmati hartanya sendiri. Orang biar nggak hutang sama dia. Kalau orang bilang, gimana mau hutang? Rumah dia saja lebih jelek dari rumah saya. Gimana mau hutang ke dia misalnya? Pakaian dia saja lebih jelek dari pakaian saya. Orang nggak akan yakin untuk datang kepadanya. Dan memang tujuannya kayak begitu sebagian orang. Ada sebagian orang yang sebaliknya dia memperlihatkannya tetapi dalam rangka untuk menyombongkan dirinya. Seperti kemarin misalnya dia memakai pakaian yang diharamkan, yang terbuat dari sutra misalnya bagi laki-laki. Dia memakai emasnya, misalnya laki-laki pakai jam emas, pakai kalung emas misalnya. Untuk memperlihatkan kekayaannya sampai dengan melakukan perkara-perkara yang haram. Sudah begitu membangun rumah yang mewah, dipagar ketat lagi, ditulisi di depan tidak menerima sumbangan atau tidak memberikan sumbangan kepada siapapun. Itu sudah, kalau itu sudah luar biasa, artinya sesuatu hal yang tidak terpuji. Di sini memperlihatkan nikmat yang Allah berikan dalam rangka agar orang bisa datang kepada dia. Intinya bahwa setiap orang itu dalam hal berpakaian, karena kita bab pakaian di sini, ini meskipun bisa diarahkan kepada hal lain, tetapi kita bab berpakaian, kita dalam berpakaian itu menyesuaikan, menyesuaikan dengan keadaan kita. Kalau dia orang kaya, berpakaianlah layaknya sebagai orang kaya. Tetapi bukan berarti bernikmat-nikmat berfoya-foya. Kalau kita orang misalnya sebagai seorang tokoh masyarakat, maka berpakaianlah layaknya sebagai tokoh masyarakat. Kalau kita sebagai seorang ulama, masyayikh, kiai misalnya, berpakaianlah layaknya sebagaimana para kiai lainnya. Kalau kita ini santri, maka berpakaianlah layaknya sebagai seorang santri. Agar tidak jumbo. Ini yang santri macak kiai, yang kiai macak santri misalnya. Orang bingung, ini yang mana yang kiai, mana yang santri, bingung. Akhirnya ketika ada undangan, orang bingung. Yang santri dipersilahkan untuk duduk di depan, kiainya dibiarkan di belakang. Salahnya kiai sendiri, macaknya macak santri, tidak macak kiai misalnya. Ada sebagian yang kayak begitu. Apalagi pada masa sekarang sering terjadi kejumbuhan-kejumbuhan. Banyak orang-orang awam, orang biasa, nggak pernah ngaji, tetapi penampilannya penampilan kiai. Ada di komunitas tertentu, saya tidak sebutkan, itu yang terkadang kita kalau masuk masjid itu bingung mana kiainya, mana orang biasanya. Karena semuanya kayak kiai di masjid itu kayak kiai semua. Karena penampilannya sama antara orang biasa dan kiainya. Apakah kiainya yang berpenampilan biasa? Apakah orang awamnya masyarakat biasa yang bodoh-bodoh itu menampilkan diri sebagai sosok kiai? Di sini kan jadi masalah. Masalahnya bagaimana masalahnya? Kalau sekedar misalnya salah tempat, misalnya yang harusnya dia di depan kemudian di belakang, itu bukan masalah utama. Yang masalah adalah apabila kemudian seseorang itu datang kepadanya untuk belajar ilmu agama, sementara dia sebenarnya orang jahil. Tetapi karena dia menggunakan seragam kiai, dia menggunakan penampilan misalnya pakai jubah, pakai
serban, orang wah ini kiai besar ini. Kemudian begitu datang langsung diciumi tangannya, bolak-balik diciumi, ternyata dia hanya orang biasa yang bahkan belajar ilmu agama pun tidak. Kalau masih itu masih tidak begitu membahayakan. Ini orang langsung berduyun-duyun datang kepadanya ngaji, belajar, sementara dia nggak pernah belajar ilmu agama. Maka dia akan sesat dan menyesatkan. Karena orang bodoh ketika dianggap dia alim, dia akan merasa menjadi alim. Dia sebenarnya orang bodoh. Kemudian orang-orang bilang alim, alama, muji-muji dia. Padahal mujinya karena lihat penampilannya saja. Akhirnya dia pun terkecoh dan merasa dirinya alim, orang belajar kepada dia dilayani, padahal dia orang yang bodoh, dia tidak menolaknya, kemudian menjadilah dia orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi kita dalam berpakaian itu hendaknya sesuai dengan keadaan kita, baik itu dari sisi kekayaan, kecukupan yang miliki, harta yang kita miliki, maupun dari sisi keilmuan kita juga kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Tidak kemudian berpenampilan yang berbeda dengan keadaan kita yang sesungguhnya, baik dari sisi harta maupun dari sisi keilmuan. Ini untuk hal ini maka di berbagai daerah itu berbeda-beda. Pondok pesantren itu juga berbeda-beda. Bagaimana agar beda santri dengan kiainya misalnya, itu juga berbeda-beda. Adat yang diberlakukan bagi mereka dalam rangka untuk tidak orang itu orang salah dalam bermaksud atau salah dalam menuju atau datang, itu dalam hal penghormatan, dalam hal mengambil manfaat itu agar tidak salah. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ayyara athara ni'matihi 'alaihi. Kalau dia al-qadhi, seorang qadhi, ya berpakaian sebagai seorang qadhi. Kalau dia seorang pejabat, maka dia berpakaian sebagaimana layaknya dia seorang pejabat. Kita tidak di sini kita tidak mencela hidup zuhud. Zuhud itu artinya adalah bukan berarti tidak memperlihatkan nikmat Allah. Tidak berarti seperti itu. Zuhud itu tidak berarti berpakaian compang-camping. Zuhud itu tidak berarti nggak mandi seminggu misalnya. Wah itu nggak mandi seminggu atau nggak pernah mandi. Zuhud ya, enggak. Karena ada orang yang masih berpahaman seperti itu. Kalau orang itu baunya nggak enak, nggak pernah mandi, pakaiannya compang-camping, wah dia zuhud, nggak cinta dunia, nggak suka kepada dunia. Ada yang berpahaman masih seperti itu. Zuhud itu artinya hatinya tidak mencintai dunia, hatinya tidak cinta terhadap dunia, dan tidak disyaratkan dia untuk tidak memiliki dunia atau tidak memiliki kekayaan. Kekayaan adalah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Boleh seseorang itu kaya tetapi tetap zuhud. Hatinya tidak ada kecintaan sama sekali terhadap dunia. Dia punya harta tetapi tidak menjadikan dia mencintai harta tersebut. Ini yang disebut dengan zuhud. Kaya tetapi kalau misalnya ada orang meminta bantuan ya dilepas tanpa berat sama sekali. Dia kaya, kalau ada orang misalnya hutang kepadanya ya langsung dikasih tanpa berpikir panjang. Ini nanti saya bagaimana dan bagaimana. Itu zuhud.
Dia menjadi orang kaya tetapi tidak berat untuk mengeluarkan zakatnya, tidak berat untuk berinfak, tidak berat untuk bersedekah dan sebagainya. Karena dia adalah orang yang hatinya tidak mencintai dunia ini, harta benda dan semacamnya. Nah, jadi zuhud tidak ditampakkan dengan apa? Tidak ditampakkan dengan pakaian yang compang-camping, dengan rumah yang reak, apalagi nggak punya rumah. Tidak ditampilkan dengan yang seperti itu. Tetapi zuhud ditampilkan dengan bukti bahwa kita ringan dalam membantu orang lain, ringan dalam mengeluarkan zakat, ringan dalam bersedekah, berinfak dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa hatinya itu tidak sangat mencintai dunia ini. Nabi Sulaiman alaihissalam orang yang kaya raya, tetapi beliau zahid seperti yang kemarin kita jelaskan. Meskipun beliau itu kaya raya, setiap hari beliau bersedekah memberikan makan kepada ribuan rakyatnya dengan makanan-makanan yang nikmat, yang enak, tetapi Nabi Sulaiman yang dimakannya apa? Roti keras yang paling tidak enak. Itu yang beliau makan setiap hari. Nah, itu artinya zuhud. Nabi Dawud alaihissalam juga orang yang zuhud. Meskipun beliau raja, kaya raya, tetapi nggak ada kecintaan kepada dunia. Bahkan sebagian para aulia, para wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti misalnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili, mereka bukan orang-orang miskin. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, mereka orang-orang yang kaya. Tetapi Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika beliau sudah masuk ke dalam agama Islam, semua hartanya dilepas untuk dakwah Islam. Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, separuh hartanya dilepaskan untuk kepentingan dakwah Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan menawarkan kepada para sahabat, karena perang membutuhkan biaya untuk akomodasi, untuk konsumsi dan sebagainya, untuk membeli peralatan-peralatan perang, kendaraan dan sebagainya. Ketika itu para sahabat dikumpulkan, Nabi menawarkan siapa yang mau berinfak. Sayyidina Utsman berdiri, saya 100 unta beserta bawaannya, lengkap dengan apa yang dibawanya. Nabi, siapa lagi? Sayyidina Utsman lagi berdiri lagi, saya 100 unta dengan beserta bawaannya selain yang 100 tadi. Siapa lagi? Utsman berdiri lagi. Nah, kalau Nabi terus seperti itu, maka Utsman akan terus berdiri dan terus akan memberikan infaknya tanpa sedikit pun merasa berat dengan harta yang dimilikinya. Kenapa? Karena meskipun beliau kaya raya, nggak ada cinta terhadap dunia. Sahabat Abdurrahman bin Auf juga demikian. Nah, jadi untuk menjadi zahid tidak harus seseorang itu menampilkan kehidupan yang kehidupan yang compang-camping, yang buruk dan sebagainya. Tidak semestinya seperti itu. Tidak diharuskan, tidak disyaratkan seperti itu. Meskipun banyak juga para aulia yang memang sesuai dengan keadaannya, memang mereka fuqara, memang mereka masakin, maka mereka pun berpakaian sebagaimana layaknya sebagai fuqara dan masakin. Ada juga yang seperti itu, tetapi bukan menyembunyikan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Mereka tidak menyembunyikan karena memang mereka faktanya fuqara. Banyak para aulia yang fuqara, banyak para salihin yang fuqara. Maka mereka pun berpakaian sebagaimana para fuqara. Tidak menyembunyikan sesuatu. Bukan dia kaya kemudian memperlihatkan kefakirannya agar orang tidak minta bantuan kepadanya. Enggak seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Bernikmat-nikmat terhadap dunia tentu saja
itu sesuatu yang tidak baik dalam agama. Karena inna ibadallah laisu bil mutanaimin. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukanlah orang-orang yang bernikmat-nikmat di dunia ini. Yang bersenang-senang, senantiasa bernikmat-nikmat dan bersenang-senang dengan harta dunia ini. Itu bukan sifat para hamba Allah yang sempurna. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasiyyi wal mu'asfari rawahu Muslimun. Naha anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha ngelarang utawa nyegah sapa Rasulullah an lubsil qasiyyi saking pakaian qasi. Pakaian qasi itu pakaian yang terbuat dari katun yang dicampuri sutra. Nah, yang berasal dari Mesir. Kain atau pakaian yang terbuat dari katun yang dicampuri sutra yang berasal dari Mesir, itu namanya qassi. Wal mu'asfari lan pakaian kang mu'asfar. Mu'asfar itu yang di masbuh atau yang apa istilahnya itu? Yang diwarnai dengan semacam za'faron, usfur. Usfur itu semacam za'faron yang warna kuning dan merah. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai al-qassi, pakaian al-qassi, dan melarang memakai al-mu'asfar. Rawahu Muslim. Nah, ini maksudnya bagaimana? Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu haramnya menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan boleh. Bagi laki-laki enggak boleh atau haram untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Dan qassi ini adalah pakaian yang sebenarnya dia terbuat dari katun, kain katun, tetapi dicampur dengan sutra. Dicampur dengan sutra. Ini bagaimana hukumnya? Apabila sutranya lebih banyak dari kain katunnya, maka itu haram. Maka itu hukumnya haram. Nah, di sini yang dilarang di sini, qassi di sini, jika kain sutranya itu lebih banyak dari kain selain sutranya, dalam hal ini katan, maka hukum memakainya itu haram. Tetapi apabila sutranya itu sedikit, seperti yang kemarin kita sebutkan, sutranya hanya sedikit saja, maka hukum menggunakannya itu adalah makruh. Hukum menggunakannya bagi laki-laki itu adalah makruh. Itu rincian daripada hukumnya. Jika, saya ulangi lagi, jika sutranya lebih banyak dari kain katannya, maka hukum memakainya itu haram. Tetapi jika sutranya lebih sedikit daripada kain katannya, maka menggunakannya itu makruh. Jadi larangan itu bisa berarti haram, bisa berarti makruh. Nah, di sini Nabi melarang dengan dua rincian. Melarang dengan pengertian haram yaitu apabila
sutranya lebih banyak daripada kain katanya, melarang dengan makna makruh apabila sutranya itu lebih sedikit daripada kain katanya. Kemudian juga al-mu'asfar, mu'asfar kain atau pakaian yang mu'asfar ini makruh, dalam hal ini hukum makruh, bukan hukum haram. Naha di sini untuk mu'asfar itu adalah hukumnya makruh. Makruh hukumnya menggunakan pakaian yang dicelup, istilahnya biasanya dicelup itu di pondok-pondok itu. Kalau dulu kan pakaian itu biar warna, ganti warna itu dicelup. Misalnya saya ingin jas saya ini warna merah, nanti dicelup, bisa masbuh namanya, menjadi merah. Itu dulu kayak begitu. Kalau sekarang kan enggak ya. Memang kalau memang pengen ganti merah ya beli yang baru. Beli yang baru yang merah. Kalau kamu pengen kerudung yang kuning, beli baru. Tinggal pencet saja Shopee atau lainnya, nanti akan datang yang baru dengan warna yang lain. Kalau pada masa sekarang. Tetapi pada masa lalu enggak. Pakaian bisa berubah warna-warna dengan di masbuh itu, dengan dicelup dahulu. Nah ini yang masbuh bil usfur, yaitu semacam minyak za'faran, semacam minyak za'faran yang warnanya itu kuning dan merah. Itu dimakruhkan apabila menggunakan itu. Ini secara pasti kayak apa barangnya kita nggak tahu. Ini ada di Arab atau Timur Tengah pada masa lalu, ya, pada masa lalu. Tetapi barangnya itu, celupnya itu semacam minyak za'faran. Nah, hukum memakai pakaian yang dicelup dengan ini tadi, usfur itu adalah makruh. Nah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala. Ada Abdullah ibn Amr, ada Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar berarti Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Kalau Abdullah ibn Amr berarti Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Kalau ada wawunya bacanya Amrun. Tetapi kalau enggak ada wawunya membacanya Umar. Di sini ada wawunya. Berarti an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala ra'a alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thawbaini mu'asfaraini. Ra'a wis ningali alayya ing atase kita sapa nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam thawbaini ing pakaian dodot loro mu'asfaraini kang den celup karo usfur karone. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ummuka amaratka bihadza. Ummuka ana ta utawi ibumu iku amaratka wis perintah sapa ummuka ing sira bihadza kelawan iki, memakai pakaian yang mu'asfarain. Rawahu Muslim. Artinya jangan kamu lakukan. Jadi terlihat oleh Nabi Abdullah ibn Amr itu memakai pakaian yang mu'asfarain, yang tadi yang dicelup dengan usfur tadi. Kemudian Nabi mengatakan ummuka amaratka bihadza, artinya Nabi melarang. Di sini pertanyaan untuk mengingkari, bukan untuk bertanya ingin mengetahui. Artinya jangan, la taf'al, jangan kamu melakukan itu. Jangan kamu berpakaian dengan pakaian yang dicelup dengan usfur, yaitu semacam tadi minyak za'faran. Wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma annaha akhrajat jubbata Rasulillah. Annaha saat temane Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar itu saudara perempuannya
Aisyah radhiyallahu anha. Beliau seorang perempuan yang salihah dan memiliki peran besar dalam perjuangan dakwah Islam. Karena Asma ini yang termasuk yang mengawal perjalanan hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, yaitu untuk mengantar apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah dan Sayyiduna Abu Bakar. Annaha saat temene Asma binti Abi Bakar iku akhrajat wis ngetakaken sapa Asma jubbata Rasulillah ing jubbahe Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaibi halih kang den selubungi leher pakaiane wal kumaini lan lengan pakaiane wal farjaini lan bagian pinggir lorone bidibaji kelawan sutra dibaj. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Wa zada lan nambah kanat ana apa jubah iku inda Aisyata ana ing dalem ngersane Sayyidah Aisyah. Hatta kubidat sehingga den wafataken sapa Aisyah faqabat tuha nuli nyekel sapa ingsun ing jubah. Wa kana lan ana sapa nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yalbasuha nganggo sapa Kanjeng Nabi ing jubah fanahnu mongko utawi kita iku nagsiluha ngumbah sapa kita ing jubah lil atau basuh sapa kita ing jubah lil mardo kanggo orang pira-pira wong kang lara yustasfa den amreh sehat atau den amreh obat biha kelawan jubah. Wa zadal Bukhari fil adabil mufrad wa kana lan nganggo sapa Kanjeng Nabi iku yalbasuha nganggo sapa Kanjeng Nabi ing jubah lil wafti kanggo nrimo utusan wal jumu'ati lan kanggo salat Jumat. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki pakaian yang dikhususkan untuk hari Jumat. Untuk hari Jumat. Kalau hari Jumat untuk pergi ke Jumat itu pakaiannya pakaian yang khusus. Bukan pakaian yang dipakai sehari-hari. Ini juga bisa kita teladani bahwa kita memiliki pakaian khusus yang ini khusus untuk Jumatan, dipakai pada hari Jumat. Nabi memiliki itu, yaitu jubah dengan sifat-sifat yang tadi telah disebutkan dalam hadis ini, yaitu yang makfufatal jaib, yang bagian di sini lehernya sini, kemudian juga lengannya, kemudian bagian pinggirnya itu dilapisi dengan atau diselubungi dengan sutra. Itu pakaian khusus yang dipakai oleh Nabi, yaitu ketika hari Jumat dan ketika ada utusan datang. Ada utusan dari negara lain datang ke Madinah, maka Nabi memakai pakaian itu untuk menghadapi atau menerima tamu utusan tersebut. Ini yang pertama, kita juga bisa meneladani hal tersebut, bahwa ada pakaian khusus untuk hari Jumat atau misalnya untuk menerima tamu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, pakaian Nabi termasuk jubah yang sedang diceritakan ini itu dibawa oleh istrinya. Tentu saja bukan sebagai warisan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak seperti yang lainnya. Harta yang ditinggalkan
oleh Rasulullah itu tidak diwariskan kepada istri ataupun anak-anaknya. Karena Nabi tidak diwarisi. Nah, harta yang ditinggalkan oleh Nabi itu adalah lima solihil muslimin, untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, jubah yang ditinggalkan oleh Nabi dibawa oleh Sayyidah Aisyah bukan dalam rangka untuk diwarisi, tetapi disimpan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Hal ini berlangsung sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu wafat. Ketika Sayyidah Aisyah wafat, maka jubah Nabi ini kemudian dibawa oleh saudara perempuannya yang bernama Asma bintu Abu Bakar. Makanya kemudian muncul hadis ini, cerita dari Asma bintu Abi Bakar. Karena yang megang jubah Nabi setelah Sayyidah Aisyah adalah Asma bintu Abi Bakar. Ini yang kedua, tentang bagaimana dahulu para sahabat itu menjaga betul asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peninggalan Rasulullah, apakah itu berupa jubah, apakah itu berupa rambut Nabi, ataukah berupa sandal, ataukah berupa serban dan sebagainya, itu dijaga oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa dijaga? Sebagai untuk bertabarruk dengannya. Untuk bertabarruk dengan asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Buktinya di sini. Sayyidah Asma bintu Abu Bakar, beliau mengatakan, kanat inda Aisyah hatta kubidat faqabattuha. Jubah ini dulu dibawa oleh Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat. Setelah wafat, maka baju itu aku pegang, kata Asma. Wa kana an-nabiyyu yalbasuha, dan Nabi itu mengenakan pakaian itu, jubah itu, sedangkan kami membasuh pakaian itu, kemudian naghsiluha lil mardha, kami membasuhnya untuk orang-orang sakit kami, yustashfa biha, sebagai obat bagi mereka orang-orang yang sakit. Artinya kalau ada orang-orang sakit, maka pakaian itu dimasukkan ke dalam air, jubah Nabi itu dimasukkan ke dalam air, dibasuh, kemudian airnya dibuat mandi dan diminumkan kepada orang yang sakit. Itu namanya apa? Tabarruk. Tabarruk itu ngalap berkah. Tabarruk ngalap berkah dengan asar Rasulullah, dengan peninggalan Rasulullah, dengan harapan Allah memberikan tambahan kebaikan kepada kita yang bertabarruk. Tambahan kebaikan berupa kesehatan dan berupa kebaikan-kebaikan yang lainnya dengan barokahnya asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabarruk dengan asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan asar para nabi serta asar para aulia adalah sesuatu hal yang diperbolehkan dan sudah menjadi tradisi dari umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bertabarruk dengan asar para nabi dan para aulia. Kita sudah biasa melakukannya. Bertabarruk dengan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertabarruk dengan jubah, dengan pakaian Nabi. Bertabarruk dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga bertabarruk dengan para wali. Dengan kita menciumnya, dengan kita melihatnya, mengusapkannya ke badan kita, itu namanya tabarruk, ngalap berkah dengan asar mereka, para nabi dan para wali. Sudah menjadi tradisi kita
karena itu tradisi yang enggak berlawanan dengan syarak, bahkan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kalau kita mau bercerita tentang masalah tabarruknya para sahabat dengan Nabi, itu sangat banyak. Di antaranya ya dalilnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada beliau mencukur rambutnya, kemudian beliau membagikan rambutnya kepada para sahabat. Untuk apa rambut beliau dibagi-bagikan kepada para sahabat? Tentu saja bukan untuk dimakan. Tentu saja tujuannya bukan sekedar kenang-kenangan. Enggak. Tetapi tujuannya agar digunakan untuk bertabarruk. Agar barokah Rasulullah itu bertahan ila yaumil qiyamah. Agar barokah Nabi bukan terhenti sampai wafatnya Nabi saja, tetapi ila yaumil qiyamah keberkahan Nabi tetap berada di tengah-tengah umatnya. Sehingga terbukti sampai sekarang kita masih bisa bertabarruk dengan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Khalid bin Walid yang bertabarruk dengan rambut Nabi, dengan meletakkannya di kopiahnya, sehingga beliau mengatakan sejak meletakkan rambut itu di kopiahnya, beliau nggak pernah kalah dalam perangnya. Barokahnya rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ada sebagian sahabat yang menampung air keringatnya Nabi, kemudian digunakan sebagai obat. Nah, termasuk di sini bagaimana Asma bintu Abu Bakar, beliau membasuh pakaian Nabi, kemudian airnya dimandikan dan diminumkan kepada orang-orang yang sakit sebagai obat bagi mereka. Semuanya itu adalah kisah-kisah yang menunjukkan bolehnya umat Islam untuk bertabarruk dengan asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Al-Quran juga ada tabarruk, ada dalil tentang tabarruk, yaitu kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada saudara-saudaranya setelah mendengar bahwa ayahnya Nabi Yakub alaihi salam itu buta matanya. Seorang nabi itu mustahil buta dari awal sampai akhir. Tetapi mereka tidak mustahil apabila dalam waktu tertentu sempat mengalami kebutaan. Itu sesuatu yang tidak mustahil, dan itu terjadi kepada Nabi Yakub alaihissalam. Beliau normal, tetapi ada waktu tertentu beliau matanya buta, tetapi kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertabarruk. Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada saudara-saudaranya, "Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira." Pergilah kalian, wahai saudara-saudaraku, dengan membawa bajuku ini. Kemudian usapkanlah ke wajah ayahku. Niscaya dia akan bisa melihat kembali. Maka dilakukan itu. Pakaian Nabi Yusuf dibawa oleh saudaranya Nabi Yusuf, diberikan kepada ayahnya, kemudian diusapkan ke wajahnya, dan Nabi Yakub bisa melihat kembali. Itu apa namanya? Tabarruk. Seorang nabi bertabarruk dengan nabi yang lain. Bahkan ini nabi yang juga ayahnya bertabarruk dengan Nabi Yusuf yang putranya. Dengan berkah tabarruk dengan Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam yang buta bisa melihat kembali. Ada di dalam Al-Quran. Apalagi dalam hadis-hadis Nabi, banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Waktu sudah habis. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, dan kita sudah menyelesaikan tentang babul libas,
Selanjutnya kita akan masuk pada Kitabul Janaiz. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.